bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang maha segalanya, Allah pencipta. Tadi saya bilang Allah yang pencipta. Ini yang harus kita sadari, saudaraku. Allah pencipta, ya, Allah pencipta berarti Allah itu menguasai juga hidup kita. Allah kita tuh melebihi segala semua yang ada dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari. Seringkali kita bilang bahwa Allah kita itu Allah maha dahsyat, Allah kita tuh maha segala-galanya, tetapi giliran mendapat persoalan sedikit kemudian kita sudah letoy. Apa letoy itu ya? Udah loyo, hidup enggan mati tak mau. Iya kan? Begitu ada persoalan, hidup enggan mati tak mau. Begitu ada persoalan, menyalahkan Tuhan. Iya. Itu kita tidak bisa, berarti kita tidak menyadari bahwa Allah itu pencipta. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiada Allah yang dapat menggantikan Engkau, karena Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah maha besar, Engkau Allah yang maha mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang menguasai seluruh bumi dan segala isinya, dan Allah yang menguasai hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadirat Tuhan. Dan saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menceritakan mata rohani kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi rema bagi kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing, tetap ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang di rumah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang paling dahsyat dalam kehidupan kalian? Yesus. Siapa yang paling dahsyat? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Kita buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 135 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mazmur 135 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Mazmur 135 ayat yang ke-5 dan yang ke-6 berbunyi demikian. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita melebihi segala Allah. Ayat yang ke-6. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di mana? Di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini luar biasa. Dikatakan ayat yang ke-5, sesungguhnya aku tahu, pemazmur tahu siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan maha besar. Apanya yang besar? Ya, Tuhan maha besar. Saya kasih judul khotbah pada pagi hari ini, saya katakan Tuhan itu maha dahsyat. Ya, dahsyat dalam segala hal. Yang pertama kita melihat ayat ke-5 bagian A, dikatakan bahwa Tuhan itu maha besar. Ya, Tuhan itu maha besar. Saudaraku, tidak ada yang dapat menandingi Allah dalam segala hal dan dalam segala perkara. Amin. Amin. Tidak ada sesuatu apapun juga di muka bumi ini, ya, baik yang ada di langit, di atas, di bumi dan di dalam lautan, tidak ada yang dapat menandingi kuasa, kebesaran Allah dan kedahsyatan Allah dalam segala hal dan dalam segala perkara. Ini yang harus kita sadari, ya kan? Ini yang harus kita sadari bahwa Allah itu Allah yang tidak
tertandingi. Amin. Allah kita itu Allah yang tidak tertandingi oleh kuasa apapun juga. Allah kita itu Allah di dalam Yesus Kristus itu Allah yang tidak dapat tertandingi oleh kedahsyatan apapun juga, karena dialah maha dan maha segala-galanya. Amin. Ya, Tuhan itu pencipta, saudaraku. Tuhan yang kita sembah itu pencipta, bukan Tuhan yang diciptakan. Kalau Tuhan yang diciptakan, pasti penciptanya lebih pintar, lebih tinggi kedudukannya, betul nggak? Iya kan? Lebih berkuasa atas ciptaannya. Tetapi Allah kita itu bukan Allah yang diciptakan. Banyak sekarang ini Allah yang diciptakan oleh manusia, betul nggak? Nanti kita akan bahas, ya. Allah kita itu Allah pencipta. Pencipta apa? Pencipta segalanya. Bukan hanya pencipta mobil, pencipta motor, ya kan? Kalau pencipta mobil yang dia kuasai hanya ya mobil, ya toh. Pencipta mobil Toyota contohnya, yang dikuasai hanya mobil Toyota. Dia gak akan bisa menguasai mobil yang lain, umpamanya mobil Nissan. Dia akan belajar lagi untuk menguasai mobil Nissan. Tetapi Allah kita itu Allah pencipta. Pencipta segalanya. Artinya apa? Semua yang ada di muka bumi ini ada dalam kuasanya. Allah yang menguasai, Allah yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Makanya manusia jangan sombong. Sudah sombong lagi kan? Seringkali kita seperti itu. Kita merasa kita paling hebat, kita merasa kita paling kuat. Saya bilang kadang manusia itu sok-sokan melebihi Allah, gitu. Allah udah berfirman toh, hari ke-7 harus istirahat untuk apa? Untuk ibadah, ya kan? Tetapi kita sok-sokan, kita melebihi Allah. Hari ke-7 kita masih kerja. Hari ke-7 hari di Sabat kita masih kerja, kita masih apa lagi? Masih sibuk dengan diri sendiri. Iya kan? Sok-sokan, sok kuat. Iya kan? Sok hebat melebihi Allah. Saya juga bilang, jadi manusia itu jangan melebihi Allah. Disentil Allah tinggi ini aja sudah kelimpungan. Ya, kita harus sadar bahwa Allah kita itu Allah pencipta segalanya. Iya, termasuk hidup kita ini adalah ciptaan Allah. Dikatakan bahwa dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya kan? Allah itu pencipta, bukan Allah yang diciptakan. Yang kedua, Allah itu melebihi segala Allah yang ada di muka bumi. Coba kita lihat ayat yang ke 15. Ayat yang ke-15. 135, Mazmur 135 ayat yang ke-15 berkata apa? Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, iya kan? Terus mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Ya, banyak orang menciptakan sesuatu untuk disembah. Banyak orang mempunyai kepercayaan, ya. Banyak orang mempunyai kepercayaan untuk disembah, ya. Tetapi kita melihat bahwa berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Artinya apa? Itu Allah yang kau sembah itu, orang-orang yang gak percaya kepada Tuhan yang hidup, Allah yang kau sembah itu buatanmu sendiri loh, gak bisa apa-apa. Ya kan? Ayat berikutnya dijelaskan, mereka mempunyai mulut tapi tidak bisa bicara, tidak bisa berkata-kata. Untuk apa? Iya kan? Mereka mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Orang kan suka sekali kan bikin sesuatu, bentuk apa ya kan, punya mata, punya telinga, punya mulut, ya kan, tetapi tidak dapat melihat, tidak dapat berkata-kata, telinganya tidak bisa mendengar, ya nggak punya nafas, ya kan, bahkan kalau mau pindah pun harus diangkat, nggak bisa jalan sendiri, ya kan. Itu
yang disembah itu harus diangkat lagi, dipindahin, ya kan? Banyak orang-orang di dunia seperti itu, bangsa-bangsa di dunia seperti itu. Tetapi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang maha segalanya. Allah pencipta, tadi saya bilang. Allah yang pencipta, ini yang harus kita sadari, saudaraku. Allah pencipta, ya, Allah pencipta berarti Allah itu menguasai juga hidup kita. Allah kita itu melebihi segala semua yang ada dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari. Seringkali kita bilang bahwa Allah kita itu Allah maha dahsyat, Allah kita itu maha segala-galanya, tetapi giliran mendapat persoalan sedikit kemudian kita sudah letoy. Apa letoy itu ya? Udah loyo, hidup enggan mati tak mau. Iya kan? Begitu ada persoalan, hidup enggan mati tak mau. Begitu ada persoalan, menyalahkan Tuhan. Iya. Itu kita tidak bisa, berarti kita tidak menyadari bahwa Allah itu pencipta. Ya kan? Kalau Allah pencipta, semuanya itu Allah kuasai. Boro-boro hidup kita. Dunia ini aja dikuasai oleh Allah. Dunia ini Allah yang mengatur, iya kan? Apa yang dikehendaki Allah tidak akan dapat orang menghalangi. Allah berfirman A, ya A. Allah berfirman B, ya B. Gak ada yang dapat menghalangi kuasa Allah. Gak ada yang dapat menghalangi firman Allah. Iya kan? Kalau dunia dan segala isinya aja ada dalam kendali Allah, karena Allah yang menciptakan, apalagi hidup kita, iya kan? Hidup kita yang firman Tuhan katakan hanya debu, iya kan? Hidup kita ini ada dalam genggaman Tuhan. Ya, kita harus sadari ada dalam genggaman Tuhan. Langit, bumi dan samudra ada dalam kuasanya, iya kan? Apalagi hidup kita, ya. Hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Allah berkuasa atas hidup kita. Kemarin dari Jumat waktu saya khotbah saya bilang apa? Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatan, firman Tuhan bilang. Iya kan? Artinya apa? Dalam pencobaan pun Allah sebenarnya ada. Dan dalam pencobaan pun Allah sebenarnya ada. Daud berkata, ya, di lembah kelam engkau ada. Gitu, di padang rumput engkau juga ada. Di mana-mana engkau ada. Iya kan? Artinya apa? Allah itu maha hadir, maha mengetahui, maha melihat hidup kita. Ya, untuk apa kita kemudian khawatir? Untuk apa kemudian takut? Kita udah bahas kan tentang khawatir. Kita udah bahas di ibadah pagi tentang khawatir. Kita udah bahas tentang ketakutan. Kita bahas tentang pencobaan, ya kan? Nah sekarang kita bahas tentang bagaimana Allah itu maha dahsyat dalam kehidupan kita. Allah itu Allah pencipta. Apa yang terjadi dalam hidup kita, orang bilang takdir, ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam kontrol Allah. Ini yang harus kita tahu. Ya, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam kontrol Allah. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak, saudaraku. Iya kan? Mama Reni tadi malam di jalan dia ketawa, dia mengucap syukur dan kemudian tertawa. Apa, Ma? Weh, aku tuh sudah gak punya duit sama sekali. Ya, saldo sudah 0, iya kan? Baru ngomong saldo 0, iya kan? Baru naik mobil, ada ting masuk. Ya kan? WA ya, Ma? Ada ting masuk. Orang kirim berkat. Allah itu maha, saudara, tahu kebutuhan kita, tahu hidup kita. Orang kita ini yang diciptakan kok. Ya Allah pencipta. Waktu saya kecelakaan dan saya hancur semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya mengalami kehancuran, macam-macam hancur tubuh saya. Saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau Allah pencipta, Engkau Allah yang menciptakan. Saya bilang, kalau orang menciptakan sesuatu itu punya onderdil kan? Orang cipta mobil punya onderdil. Saya percaya Tuhan juga punya persediaan banyak onderdil buat saya. Tuhan akan sanggup membuat mata saya bisa pulih kembali. Tuhan sanggup membuat bibir saya, mulut saya, rahang saya, semua keberadaan saya
semuanya saraf tulang-tulang saya yang patah semuanya Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menggantikan yang baru. Saya bilang Tuhan sanggup itu melakukan. Ya. Tuhan sanggup meremak, servis semua tubuh saya yang hancur ini. Dan itu terjadi, saudaraku. Karena saya percaya Allah itu pencipta, ya kan? Pada saat kita mengalami sesuatu, Allah itu tidak pernah tidak melihat. Allah itu tidak pernah Allah itu tidak pernah tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mata Tuhan menjelajah, ya kan? Firman Tuhan di Mazmur berapa ya? Saya kok lupa. Ya, Tuhan itu mata Tuhan menjelajah. Coba buka Mazmur 139 ayat yang ke-7 juga mungkin. Oh enggak, bukan. Lupa saya. Ya, mata Tuhan itu menjelajah, saudaraku, menjelajah seluruh bumi ini, melihat dari sorga, melihat dari kejauhan. Mata Tuhan itu melihat, mengawasi kita. Jadi jangan pernah saudara merasa sendirian, iya kan? Saudara ingat kisah dimarah, bangsa Israel dimarah, iya kan? Kisah tentang apa? Air pahit menjadi manis. Allah tahu kebutuhan air pun Allah tahu. Ya kan, bagaimana bangsa Israel melakukan perjalanan kemudian merasa haus cari air, nggak ada air. Ya kan? Temukan air, ternyata airnya pahit. Ya kan? Apa Allah hanya sampai di situ memberikan air pahit? Enggak. Air pahit itu diubah menjadi air yang manis. Ya kan? Saudaraku, masalah apa sih yang saudara alami? Pergumulan apa yang saudara alami? Ekonomi. Allah Maha punya segalanya loh. Iya kan? Punya segalanya. Pandemi sudah berapa bulan? 10 bulan ya. 10 bulan loh pandemi, gak rasa toh. Kita masih bisa makan, masih bisa hidup, gak minta-minta. Bahkan kita masih bisa bagi berkat kepada orang lain. Iya kan? Ini karena Allah maha memelihara hidup kita. Iya kan? Air pahit aja bisa jadi manis, apalagi hidup kita. Kisah lagi apa lagi? Air menjadi anggur. Ya, kisah di Kana. Bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Air di tempayan loh, air yang dicedok dari tempayan, ya kan, ditaruh kemudian jadi anggur, dan anggur pun kualitas yang terbaik, yang termanis. Saudaraku, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Tekunlah, taatlah, ya kan, taat dan tekun dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya pada saat itu pelayan di pesta itu, begitu disuruh ngisi tempayan toh dengan air biasa toh, diisi dengan air biasa, ya kan? Kemudian Maria bilang apa? Bawa kepada Yesus. Pada saat dia ragu, pada saat bimbang, kira-kira airnya jadi anggur enggak? Enggak. Iya toh, orang yang mendua hati, kemarin Mama bilang apa? Orang yang membuah hati tidak tenang, tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang berdua hati itu tidak dapat mendapatkan apa-apa. Iya kan? Tetapi pada saat kita tetap fokus, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Allah itu maha besar. Allah itu pencipta, kita tetap fokus. Yang fokus di dalam Allah, ya kan? Fokus di dalam Tuhan yang hidup. Sudah, apapun yang terjadi, urusan Tuhan. Mama selalu bilang apa? Pada saat kita menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita bukan urusan kita, tetapi adalah urusan Tuhan. Luar biasa ya. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita punya Allah yang maha itu tadi. Iya kan? Allah yang maha itu kita seringkali tidak menyadari. Iya kan?
Allah itu maha pencipta. Kemudian apa? Allah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Artinya apa? Semua kehidupanmu, sandang pangan papan itu pasti dijamin. Burung di udara aja dipelihara, apalagi kita, ya kan? Kita pasti dikasih makan, ya kan? Bunga bakung aja dikasih apa? Keindahan, apalagi kita. Nggak mungkin lah nggak dikasih baju sama Tuhan. Ya, kemarin anak-anak dapat baju, beli baju dikasih diskon besar-besaran dan cantik-cantik. Sekarang pada dipakai cantik-cantiknya. Nggak tahu masalah dicuci atau belum, gua kagak pikirin ya. Iya kan? Weh, dapat baju bagus-bagus ya, buat pelayanan, maju ke depan, buat singers. Wah, luar biasa. Iya kan? Padahal punya duit nggak punya duit. Harganya itu saudaraku, di diskonnya bukan diskon kecil. Begitu yang datang yang mau beli kita, saudaraku. Anak-anak itu waktu kemarin itu waktu mau pilih baju itu mereka takut-takut, ya kan? Ini kan baju bagus-bagus gitu kan? Ini pasti harganya ratusan gitu kan? Ratusan ini harganya bagus-bagus. Mama juga bilang, mereka udah lihat-lihat. Mama ini anak-anak perempuan udah lihat-lihat. Mama juga diem. Mama juga takut kalau harga mahal. Bagaimana mereka mau bayar gitu kan? Mama cuma diem aja. Terus yang jualan itu bilang begini, udah dipilih. Buka semua itu, lihat itu di gantungan. Lihat tuh, pilih. Terus mereka semua diam aja. Mereka diam aja. Mereka bilang gini. Terus yang jual bilang, itu apa itu legging nggak usah bayar. Wih, langsung ambil saudaraku. Wih, ambil yang begitu nggak bayar langsung ambil banyak. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3. Karena bilang nggak bayar. Wah, wes berhenti nih. Sudah pilih legging kan? Sudah pilih legging, duduk manis lagi, ya kan? Terus yang jual ini, loh, kok nggak milih baju? Gitu kan? Mama pikir satu baju itu harganya juga ratusan kan? Karena bajunya bagus-bagus. Kemudian yang jual bilang begini, aku bilang gini, lu itu ya, karena deket ya, lu itu ya, jangan bilang milih. Berapa harganya? Udahlah, Mama, udahlah. Dia bilang, udahlah. Nanti ngutang nggak bisa bayar, saya bilang gitu. Langsung dia bisikin, Mah, ambil aja Mas sekian. Begitu saya kasih tahu anak-anak, wih, langsung ambil semua. Luar biasa, saya bilang. Itu nggak boleh itu. Luar biasa ya. Sandang pun Allah tahu pada saat pandemi kita nggak punya duit untuk beli, ya kan? Tuhan kirim burung gagak kasih nih, ya kan? Kirim, ya kan? Saya bilang sama Mama Reni gini, Mama Reni, aduh Mama Ayu begini. Mama Reni, nggak usah takut janda di Sarfat. Mama Reni itu janda di Sarfat, saya bilang. Artinya apa janda di Sarfat? Dipelihara terus sama Tuhan. Mama Reni nggak usah takut. Janda di Sarfat, ingat tuh janda di Sarfat. Saya selalu kadang kalau undang Mama Reni, bukan Mama Reni, janda di Sarfat. Iya kan? Artinya apa? Janda yang dipelihara oleh Tuhan terus menerus. Iya kan? Mama Reni kalau aduh Mama Yu, janda di Sarfat, saya bilang. Saya cuma bilang janda di Sarfat. Tuhan pasti cukupkan. Pasti Tuhan limpahkan berkat, gak pernah tinggalkan saudaraku. Iya kan? Pergumulan kayak apapun, ya kan? Kemarin ada peristiwa yang luar biasa juga terjadi dalam hidup saya. Sampai hari ini saya mau jual barang. Ya selama ini saya jual ya. Terakhir kemarin itu mau jual barang. Berkali-kali saya jual, kok maju mundur. Udah barang itu sampai hari ini belum saya jual. Karena ya Tuhan cukupkan, gitu. Luar biasa. Ya Tuhan itu cukupkan. Tuhan itu mahal loh saudaraku. Ingat, ya saudara punya barang. Saudara punya barang, iya toh. Nggak usah lah. Kalian punya di rumah itu ada Givi itu ya. Givi itu coba siapa yang berani pukul Givi orang luar? Dihajarlah sama kalian semua. Iya kan? Padahal itu mah hewan loh. Kita aja seperti itu. Apalagi Allah kita itu Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengasihi kita luar biasa. Kita punya barang aja kita simpan, kita benar-benar rawat sungguh-sungguh. Apalagi Allah.
Iya kan? Mau sakit penyakit, Allah itu tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Iya kan? Kami dua, bapak mama ini mengalami sakit penyakit, bukan sakit penyakit yang enteng-enteng, ya kan? Begitu mama sakit, pasti tinggal tunggulah mujizat Tuhan. Papa sakit, itu terjadilah mujizat Tuhan, iya kan? Papa sakit itu dokter sudah angkat tangan, ya semua dokter sudah angkat tangan, ya. Tetapi Tuhan nggak pernah angkat tangan. Begitu apa Tuhan turun tangan, sembuh secara total, iya kan? Jadi nggak usah takut. Kita harus menyadari bahwa Allah, kita punya Allah yang maha semuanya. Ya, bukan hanya maha besar, saudaraku. Yang berikut, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya itu melebihi dari segala kuasa apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Ya, Allah yang berkuasa juga Allah yang berkuasa juga atas hidup kita. Atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Semua ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan, ya kan? Oleh sebab itu temukan kuasa Tuhan dalam hidupmu, iya kan? Temukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Pada saat kita menemukan kuasa Tuhan dalam hidupmu, hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas. Hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Hidup kita bukan hanya menerima berkat, tapi juga hidup kita untuk menjadi berkat. Hidup kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Kemarin waktu kita berangkat untuk bagi nasi bungkus ke Jakarta, Prinsen ngoceh-ngoceh. Mama lain kali pokoknya, next time, malam, supaya kita bisa ngobrol sama orang-orang. Iya kan? Supaya kita bukan hanya membagi nasi, tetapi kita bisa membagi kasih Tuhan kepada orang lain. Iya kan? Itu kalau kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Iya kan? Kalau kita tahu Allah maha kuasa, kita tidak akan menjadi orang yang pelit. Ya, kalau mama ini jadi orang yang pelit, sudahlah, pandemi loh. Iya kan? Pandemi ini emang mama punya duit, papa punya duit, nggak punya duit. Papa mama ini nggak punya duit, pandemi nggak ada duit, iya kan? Nggak bisa pelayanan kemana-mana, ya. Tetapi hebatnya siapa? Hebatnya Tuhan yang maha kuasa itu mencukupkan semuanya. Bahkan bukan hanya mencukupkan, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, iya kan? Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini luar biasanya Allah. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita harus sadar itu bahwa Allah bukan hanya maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah maha besar. Iya. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa, yang berikut Allah itu maha hadir. Oke? Allah itu maha hadir. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak setia pun Allah tetap setia. Iya kan? Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Artinya apa? Allah yang Immanuel, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kenapa kita mesti takut? Kita berjalan dengan cowok kita berjalan dengan suami kita aja kita rasa sama Marta, pokoknya nggak usah takut, ada Allah, iya kan? Allah tuh hadirkan. Kalau kamu harus menyadari, wah ini si A si B nyanyi nanti bikin kita apa ini, nggak usah takut. Pada saat kau mau masuk ke studio, doakan bahwa kau masuk bersama dengan Allah yang hidup, iya kan? Pada saat kau nyanyi, Allah pun hadir, iya kan? Allah hadir saudaraku, Allah maha hadir. Kalau Allah maha hadir, ya, itu kita tidak perlu takut, ya toh? Karena ada Allah yang membackup kita, Allah yang melindungi kita. Ya, saya selalu bilang, saya ini nggak ada yang saya takuti di muka bumi ini. Siapapun saya
Kalau perlu, kalau salah. Yang saya takuti hanya satu, Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang aku sembah itu. Iya kan? Nggak perlu takut dengan kuasa apapun juga, karena Allah kita Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ada beberapa orang bilang gini, Ibu Yohana ini ya kemana-mana sendiri nggak takut. Ya ngapain takut? Nyetir kemana-mana sendiri nggak takut. Dan ngapain takut? Saya bilang ada Tuhan kok, Tuhan yang menyertai hidupku, Tuhan yang bersama-sama dengan aku, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Kenapa aku harus takut? Saudaraku, 4 hal inilah yang harus kita sadari dalam hidup kita. Yaitu pada saat kita sadar, maka kita akan hidup dengan fokus kepada Tuhan. Kita hidup kita menjadi berkualitas. Kita tidak takut apapun juga. Kita tidak takut kalau Mazmur bilang tidak takut akan kedahsyatan malam. Ya kan? Karena ada Allah yang pencipta itu tadi, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa dalam hidupmu. Apalagi yang harus kita takutkan? Penyakit tidak bisa menghalangi kita dengan Allah. Ekonomi tidak bisa menghalangi, ya kan? Apalagi persoalan hidup, ada Allah yang sanggup menyelesaikannya. Ya, persoalan apapun juga dalam hidupmu, kalian harus tahu bahwa Allah pencipta hidupmu, Allah yang mengontrol, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita menyadari hal itu, sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih berkualitas, hidup yang sungguh-sungguh lagi tertancap di dalam Yesus Kristus, berakar sungguh-sungguh, dengan kokoh kita bisa berdiri, berbuah, ya, dan juga memberkati banyak orang. Buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Jangan menjadi buah yang seperti di pohon kita itu, pohon di depan rumah itu ya. Buah mangga kita itu kena corona ya, sehingga tidak ada buahnya. Ada buahnya banyak, tetapi busuk semua. Iya toh, nggak ada kualitas, nggak ada apa, nggak bisa dinikmati orang buahnya. Iya kan? Biasanya mangga di depan kita itu banyak banget. Saya suka bilang itu mangga kena corona, ya kan? Iya. Jangan hidup kita itu kena corona, ya, tapi menjadi hidup yang berbuah, ya, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha segala-galanya. Ya, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan dan sadarilah bahwa Allah adalah Allah yang maha segala-galanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah pencipta, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki Allah yang seperti itu. Bapak, seringkali hidup kami jatuh bangun, hidup kami terantuk, hidup kami mengalami segala macam putus asa, ketakutan dan khawatir, oleh karena kami tidak menyadari bahwa kami memiliki Allah pencipta. Kami tidak menyadari bahwa kami memiliki Allah yang maha dahsyat, maha hadir, maha kuasa. Sehingga hidup kami seringkali mengalami kegagalan. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami boleh menyadari bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha segala-galanya, yang melebihi persoalan hidup kami, yang melebihi sakit penyakit kami, yang melebihi pergumulan hidup kami, yang melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan di dalam dunia ini Allah melebihinya. Terima kasih Bapa. Biarlah hal ini menjadi rema bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau, dan hidup kami jadi hidup yang berkualitas, menghasilkan buah yang luar biasa. Bapa, kami menyerahkan semua jemaat hidup baru dalam tangan Tuhan, baik yang ikut ibadah
di tempat ini maupun yang online, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Bila mereka dalam menghadapi masa pandemi yang masih tidak tahu sampai kapan ini, mereka tetap tahu bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang setia, dan Allah yang tidak meninggalkan kami semuanya. Berkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Secara ekonomi Tuhan memberkati. Berikan kesehatan juga, kekuatan bagi mereka semuanya. Usaha yang dilakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Semua yang dikerjakan tangannya, Tuhan berikan keberhasilan. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa menyerahkan keluarga masing-masing pribadi dalam tangan Tuhan. Keluarga Pak Edo kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Budina. Pak Edo yang rencana akan pulang juga Tuhan memberkati. Keluarga Bu Itin dan Pak Okto, Tuhan juga memberkati, menolong. Keluarga Papa Berlin dan juga Ibu Maria bersama dengan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi, biar mereka tetap memandang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Keluarga Pak Made, Bu Yesi, Tuhan juga memberkati, menolong. Persoalan yang sedang mereka hadapi pun Tuhan menolong. Keluarga Bu Rosi, Pak Roger, dan anaknya juga Tuhan memberkati. Kandungan Ibu Rosi, Tuhan jamah, berikan pertumbuhan supaya kandungan ini boleh bertumbuh dengan sehat, kuat pada saatnya boleh dilahirkan dalam pimpinan Tuhan. Berkati keluarga Pak Ronald, Ibu Kartika bersama anaknya, Tuhan memberkati, menolong, memimpin, dan menyertai mereka semuanya. Keluarga Ibu Li, Pak Bule juga Tuhan memberkati dan menolong. Kami serahkan semua keluarga, lepas keluarga dalam tangan Tuhan. Keluarga Ibu Ketut, Tuhan memberkati, juga menolong. Keluarga Mama Reni, Tuhan juga memberkati. Keluarga Ibu Ati, Pak Rahmat, Tuhan juga memimpin, menyertai, dan memberkati. Dan kami semuanya Tuhan memberkati. Dan biarlah kami semua menyadari bahwa kami punya Allah adalah Allah pencipta, Allah yang menciptakan kami, dan Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Dan biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Marta, kami terus dukung doa, amin, dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Tuhan yang mengangkat Marta, tidak ada orang yang dapat menjatuhkannya. Oleh sebab itu kami persembahkan Marta dalam tangan Tuhan. Sertai, lindungi, tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Urapan Allah terjadi dalam diri Marta, supaya Marta pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengangkat, naik dan naik dan naik bagi kehidupan Marta. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Usi juga dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati Usi. Kami berdoa untuk Angel yang besok akan menjalani beberapa pemeriksaan untuk pendengarannya. Tuhan memberkati dan menolong supaya semuanya ada dalam pimpinan Tuhan. Kami ingin menyerahkan Angel dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sanggup juga membuka telinga Angel dan memberikan pemulihan bagi Angel. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak ini dalam tangan penasihat Tuhan Yesus Kristus. Serahkan orang tua kami di kampung halaman, saudara-saudara kami juga Tuhan memberkati. Terpujilah Allah yang hidup. Kami juga mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan seperti ini dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pilkada yang akan dilakukan pada bulan ini, Tuhan memberkati supaya tidak ada kerusuhan, supaya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa para pemimpin supaya juga mereka memimpin bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyatnya Tuhan. Kami sertakan para pemimpin ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan juga dalam tangan Tuhan. Rencana Natal di gereja-gereja Tuhan yang akan dilakukan secara online kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah Natal online pun boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah Allah yang hidup. Kami juga berdoa mengucap syukur Anes yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati semua kehidupan Anes dan segala pergumulannya. Tuhan memberkati. Percaya bahwa anak ini juga ada dalam tangan Tuhan. Terpujilah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah syafaat kami yang kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang punya kuasa, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha hadir, yang juga mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.